Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History Mistis. Kembali lagi saya akan membagikan cerita horor untuk kalian para pecinta cerita-cerita horor. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Selamat mendengarkan. Cerita ini saya ambil dari beranda Facebook dan saya sudah minta izin untuk mempublikasikannya. Kejadian yang pertama adalah di mana seorang pengedar narkoba di desa kami ketika malam hari harus mengalami nasib sial, di mana dirinya harus dikejar oleh pihak kepolisian pada tengah malam, kala dirinya ingin keluar mencari makan. Karena dirinya sudah diincar sejak lama, tetapi malam itu bertepatan kepolisian sedang mengintai pergerakannya. Tepat sekali ketika dia keluar dari gang rumahnya. Kala itu sebut saja namanya oknum si pengedar. Oknum yang sudah curiga dengan gelagat pihak kepolisian, berpakaian preman memantau dirinya dari kejauhan. Oknum yang sudah mengetahui kembali memutar haluan dan kembali memasuki gang menuju rumahnya. Langsung saja dikejar 5 orang dari pihak kepolisian. Oknum yang sekuat tenaga berlari dengan secepat-cepatnya memilih gang sempit yang jarang dilalui orang-orang sekitar. Ia harus bertemu sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika oknum memasuki gang sempit tersebut, dilihatnya dari kejauhan ada seperti sesosok pocong yang sedang duduk sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Melihat itu, oknum bertambah lemas dan ketakutan dan berlari melewati pocong itu tanpa melihat ke arahnya. Akhirnya dia lolos dari kejaran polisi di malam itu. Yang kedua adalah di mana ada bapak-bapak yang ingin melihat perahunya di malam hari. Kejadian serupa pun dialaminya di gang sempit yang sama di malam itu. Sebut saja namanya Abah Aman. Malam itu Aman yang teringat perahunya takut tenggelam kemasukan air hujan yang begitu deras sebelumnya. Malam itu Abah Aman yang teringat dengan perahunya. Abah Aman takut perahunya tenggelam kemasukan air hujan yang cukup deras sebelumnya, membuat dirinya bergegas menuju perahunya tersebut. Aman yang harus melewati gang sempit tersebut dikagetkan dengan kemunculan sesosok pocong yang begitu besar berdiri tepat di dekat sebuah pojokan gelap. Pocong tersebut sempat melihat ke arah Aman hingga Aman yang ketakutan berlari terjatuh-jatuh dan mengurungkan niatnya untuk melihat perahunya tersebut. Yang ketiga adalah 2 orang remaja yang pulang keluyuran di tengah malam, tak memperdulikan kejadian-kejadian penampakan sebelumnya. 2 remaja ini nekat melewati lorong sempit itu pada tengah malam. Ketika di pertengahan lorong kecil, mereka dikejutkan di kegelapan pada pertengahan lorong sempit itu. Sesosok pocong melayang-layang menatap tajam ke arah mereka dengan mata merah yang menyala. Yang lebih mengerikan lagi, pocong itu seolah-olah mendekat ke arah mereka dan akhirnya mereka lari pontang-panting ketakutan. Jeritan mereka membuat beberapa warga sekitar kejadian terbangun dan berhamburan keluar rumah. Keesokan harinya, salah seorang remaja mengalami demam tinggi. Bahkan yang satu lagi bercerita kalau dirinya bermimpi sedang golek terlentang dan dikelilingi sesosok pocong yang melayang-layang mengintari tubuhnya. Mendengar cerita remaja itu, orang tuanya memarahinya dan menyalahkannya karena tak mendengar perkataan orang tua. Sebenarnya masih banyak kejadian serupa tentang penampakan pocong di gang sempit tersebut. Ketiga cerita ini sudah cukup mewakili saksi bisu yang mengerikan tentang pocong yang sering menampakkan diri di lorong sempit tersebut. Saya yakin di setiap orang pasti memiliki cerita yang sama dengan cerita ini. Saya berharap kalian menceritakan dengan singkat di bawah pengalaman kalian.
Mudah-mudahan kita dijauhi dari pandangan yang membuat kita takut. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal yang merugikan. Amin.